Jelas kalau kita melihat next slide, latar belakang daripada ketika kisah penulisan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, sebenarnya kisahnya ini sebenarnya Yesus pelayanannya sudah sedemikian tersebar luas, sudah didengar banyak orang dan sudah banyak yang mengikutinya. Walaupun nanti kita akan melihat ketika orang mengikutinya karena apa, tetapi kita melihat di sini bahwa konteks pada bagian ini 5.000 orang diberi makan ini, ketika 5.000 orang mengikuti Yesus, kalau kita lihat nanti berbondong-bondong di ayat 2, memang karena Yesus sendiri bahkan pelayanannya sudah sedemikian banyak diketahui orang, termasuk dalam menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengajar dan seterusnya. Dan akhirnya kalau kita melihat dalam kitab atau dalam kitab sinopsis, yaitu kitab Injil yang lain yang bersamaan dengan penggambaran tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, kalau saya melihat atau Bapak Ibu nanti melihat nanti dalam Markus pasal 6 ayat 30 dengan tema yang sama, pada waktu kejadian ini sebenarnya para murid-muridnya baru pulang dari pelayanan, waktu para muridnya diutus oleh Tuhan Yesus melayani. Mereka melakukan mujizat juga dan mereka pulang menjumpai Yesus dan sedang bercerita. Kemudian Yesus mengajak mereka mengasingkan diri. Nah, itu kisahnya setelah itu baru kejadian yang di dalam Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi kalau kita di sini adalah berarti pelayanan Yesus sudah sedemikian berjalan panjang. Sudah banyak orang yang tahu peranannya. Dan yang kedua, murid-muridnya pun sudah dilibatkan melayani pada saat itu. Murid-muridnya bahkan juga sudah melakukan mujizat. Kalau kita baca nanti dalam Markus 6 ayat 30, Lukas 9 ayat 10, bahkan murid-murid cerita sama kepada Yesus bagaimana mereka bisa mengusir setan dan seterusnya. Dengan kata lain, pada saat itu kondisi para murid bukan sedang baru mengikuti pada saat itu, tapi sudah melihat Yesus melayani, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat ayat 4, latar belakang daripada ayat Nats ini, kalau kita perhatikan pasal 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Berarti kalau kita mau lihat di sini, mengapa Yohanes menuliskan ini, mau menggambarkan bahwa Paskah orang Yahudi sedang menekankan ayat ini kepada masa yang lalu. Paskah pada saat itu orang Yahudi merayakannya adalah ketika Allah memberikan mana, memberikan makanan dari surga. Dan kalau kita konekkan dengan kisah nanti ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi inilah kita kalau kita mencoba melihat kenapa penulis Yohanes ini membuat berbeda cara settingnya dengan kitab Injil yang lain. Jadi Bapak Ibu ada banyak kita baca nanti beberapa komentari bahwa sebenarnya kisah pemberian makan 5.000 orang ini di semua 4 kitab Injil semua mencatatnya. Tetapi dengan berbeda-beda sedikit, tetapi sesuai dengan angle atau cara pandang daripada para penulisnya ini, tetapi dengan sesuai dengan tujuan para penulis. Dan kali ini kalau kita melihat, Yohanes sedang menolong pembacanya untuk melihat siapa Yesus yang bersama-sama dengan para muridnya ini yang sedang melayani 5.000 orang ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan berapa orang yang mengikuti Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya dikatakan ayatnya yang ke-10, 5.000 laki-laki. Menggambarkan bahwa sebenarnya hitungan orang Yahudi adalah pada saat itu hitungan orang disebut adalah hitungan laki-laki. Berarti 5.000 ikut istrinya, ikut anak. Karena nanti kita lihat ada anak di sini. Berarti kemungkinan besar ada orang mengkalkulasi dan kita tidak perlu tahu fixnya jumlahnya. Tapi yang pasti di atas 5.000. Kalau ikut istrinya masing-masing berarti sudah 10.000. Ikut anaknya berarti sudah 15-20. Ada orang mengatakan 10.000, 20.000, terserah, itu tidak menjadi soal. Tetapi yang pasti berbondong-bondong itu dalam bayangan kita begitu amat banyak. Dan ada orang yang mencoba mengkalkulasi bagaimana waktu itu si Yohanes menghitung-hitung. Karena dikatakan di pasal di kitab yang lain bahwa mereka dikumpulkan per kelompok-kelompok. Ya enggak, ada 50, ada 100 kan gitu ya. Jadi mungkin kalau gereja kita pakai 1, 2, 3. Waktu itu belum ada itu ya. Jadi pada saat itu mereka dikelompokkan per kelompok-kelompok, per 50, per 100. Jadi bisa kita membayangkan Bapak Ibu, mereka ada di atas gunung, dan gunung itu rata ada rumput hijau dan datar begitu, dan kita bisa bayangin pada saat itu. Dan waktu itu juga Yesus tidak pakai mic. Bayangin bagaimana Yesus ngomong, gak akan mungkin terlalu kedengaran. Dan memang pada saat itu dia sedang mengkhususkan sebenarnya berbicara kepada murid-murid yang baru selesai pulang melayani ini.
ini. Kemudian orang banyak itu datang. Apa motivasi orang banyak ini? Nah, ini yang menarik yang harus kita perhatikan. Karena ternyata tidak semua orang yang mengaku mengikuti Yesus memiliki motivasi yang benar. Kalau kita baca ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua, khususnya ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Berarti motivasi mereka sebenarnya mengikuti Yesus adalah bukan karena telah mempercayai Yesus atau karena telah beriman kepada Yesus. Karena nanti kita lihat di pasalnya yang di ayatnya yang selanjutnya itu, bagian yang terakhir ayat 14 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Hanya sebatas sebagai nabi, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak motivasi mereka. Kecenderungannya motivasi mereka yang dikenal, yang dikatakan di sini adalah karena mereka telah mendapat benefitnya. Wah, enak nih ikut Yesus. Ikut Yesus yang lumpuh bisa berjalan, enak nih lihat-lihat kejadian-kejadian kayak gitu, mutakhir atau bahkan mujizat-mujizat. Siapa sih yang gak suka ketika ada sesuatu yang spektakuler di sana, pengen semua orang rame-rame ke sana. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, di kitab Injilannya tentang ini, orang banyak itu ternyata cara mereka, waktu mereka melihat Yesus menyeberang ke arah danau itu, orang banyak itu langsung mencari jalan darat untuk mengikuti Yesus. Bisa bayangin, jadi mereka itu betul-betul ingin mengekorin Yesus, bukan karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, menerima Yesus sebagai Mesias, tapi karena ada benefit yang dia tahu, ini bisa menyembuhkan aku, ini aku bisa mendapatkan sesuatu yang mujizat dan sebagainya. Masih sebatas itu. Sehingga dikatakan di situ orang banyak karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Sering sekali memang dalam gereja, dalam ibadah, sering sekali kita menemukan sebenarnya kenapa orang pindah-pindah gereja di kakak. Maksudnya bukan gereja Kristen kenapa, tapi gereja keliling-keliling, maksudnya. Jadi, sering sekali lagi karena di sini kurang enak, di sana lebih enak, besoknya di sana dan sebagainya. Karena apa? Dia merasa bahwa motivasinya sebenarnya bukan lebih kepada bagaimana dia mengalami pertumbuhan di dalam ibadah dan mengenal Yesus di dalam ibadah itu, tapi lebih kepada suasananya. Apakah gemerlap musiknya, apakah enak suasana di situ, ada full AC atau sebagainya dan sebagainya. Lebih kepada itu kadang-kadang orang datang kepada Yesus. Sehingga kalau kita lihat di sini adalah Yesus tahu persis motivasi orang ini. Di ayat 14 itu, waktu Yesus tahu bahwa mereka ini ingin menjadikan dia raja, maka di ayat 15 dikatakan Yesus langsung menyingkir seorang diri, meninggalkan orang banyak ini. Karena berkali-kali, dan ini bukan kejadian pertama, mereka yang berbondong-bondong itu ingin menjadikan Yesus jadi raja bukan karena jadi raja dalam hidupnya, tapi raja yang konsep mereka salah adalah ini raja yang akan membebaskan kita dari perbudakan Romawi. Karena pada saat itu Bapak Ibu, bangsa Israel atau orang Yahudi ini sedang di bawah kekuasaan Romawi yang menjajah mereka, sehingga mereka mengalami penderitaan yang amat sangat. Sehingga ketika ada seorang seperti Yesus yang bisa menyembuhkan, menjadi pribadi yang sangat mereka kagumi, wah ini nih orang yang cocok yang kita tunggu-tunggu. Mereka ingin menginginkan Yesus ini menjadi raja politik mereka. Nah, itu yang kita lihat kisah yang seputar tentang bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang demikian. Nah, kalau kita melihat di sini adalah menarik, Bapak Ibu, sekalipun demikian motivasi orang yang datang kepada Yesus ini, dan mereka melakukan itu, menunggu Yesus dari pagi sampai malamnya, maka kalau kita perhatikan bagaimana Yesus melihat orang banyak ini. Maka di ayatnya yang kalau kita perhatikan di ayatnya yang ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kalau kita baca di ayat di pasal-pasal yang lain, yaitu di kitab yang lain, Yesus dikatakan memandang orang banyak itu, tetapi ditambahi lagi memandang mereka dan melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi sudah sering kekasih, bahwa ternyata orang-orang banyak yang mengikuti ini, yang sedang menginginkan ada pembebasan daripada keterpurukan oleh karena Romawi, dan pada saat itu karena mereka ada dalam penjajahan Romawi, maka kemiskinan terjadi, kekurangan gizi terjadi pada saat itu, sehingga memang gak heran Bapak Ibu, pada saat itu banyak orang yang buta karena kurang gizi, banyak orang yang menderita sakit karena juga kekurangan gizi, walaupun di sisi yang lain ada juga karena dosa, dan ada juga ada banyak hal karena yang lain. Tetapi pada saat itu, penderitaan yang amat sangat itu membuat mereka hopeless. Tetapi kehadiran
para pemimpin agama pada saat itu tidak memberi apa yang tepat bagi domba-domba ini. Dan Yesus menilai mereka ini seperti domba yang terlantar, tidak bergembala. Itu di dalam Markus pasal 6 ayat 3-4. Maka mari kita lihat Bapak Ibu, Yesus memandang orang banyak, murid-murid juga memandang orang banyak. Tetapi respon dua ini berbeda. Yesus responnya berbeda, murid responnya berbeda. Karena itu mari kita lihat bagaimana respon Yesus yang memandang orang yang datang itu, sekalipun dengan berbagai motivasi mereka, tetapi satu aja intinya dari orang yang dilihatnya ini, tidak bergembala, lelah oleh karena penderitaan, oleh karena dosa, oleh karena pergumulan hidup.